pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Sahabat dermawan dimanapun berada, alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk tetap hidup, sehat, dan dipenuhi keimanan di dalam hati kita. Sebentar lagi kita menghadapi satu momentum besar, yaitu bulan Ramadan. Ingat bahwa yang paling penting dari amalan adalah apa-apa yang kita lakukan di masa-masa terakhir. Ada satu hadis yang merupakan peringatan yang luar biasa dari diri Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya menjaga diri agar terus baik sampai momen-momen terakhir. Nabi SAW berkata, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Ada seorang laki-laki yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Dalam pandangan manusia dia seperti ahli surga, tetapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Karena apa? Karena su'ul khatimah, karena akhir yang buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Ramadan adalah musim ketaatan. Maka hati yang berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang penuh dosa. Ketika kita mendapat kabar bahwa sedekah mengampuni dosa-dosa, sedekah, maka ketika kita mendapatkan satu berita penting, sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka ketika kita masuk dalam bulan yang penuh berkah ini, kita masuk tanpa beban. Sebab dosa adalah beban, sehingga kita berat melakukan amal ketaatan. Siapa yang paling siap untuk menghadapi musim ketaatan ini lebih giat? Orang yang sehat jiwanya, orang yang bersih hatinya dari dosa-dosa. Salah satu wasilahnya adalah dengan banyak bersedekah. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana kita melatih diri kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya inti dari ibadah ini adalah ruh pengorbanan kita. Apa-apa yang kita sukai dalam kehidupan dunia ini dapat kita lepaskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain menjadi lebih ringan. Sahabat dermawan, Allah Subhanahu wa ta'ala jika menciptakan sesuatu akan memilih yang terbaik dari sesuatu itu. Allah menciptakan para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi SAW di langit ketujuh berjumpa dengan kakeknya Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah bangunan seperti Ka'bah, dan di situ para malaikat tawaf setiap malamnya berjumlah 70.000 orang. Dan malaikat yang tawaf pada malam itu tidak mungkin mengulanginya sampai nanti hari kiamat. Artinya sampai hari kiamat nanti ada 70.000 malaikat yang berbeda setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap orang dari kita ini setidaknya memiliki 22 malaikat. Duanya adalah malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Sementara 10 malaikat hafazah siang dan 10 malaikat hafazah malam yang secara bergantian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga manusia. Jadi banyak sekali jumlah malaikat. Lalu Allah memilih 10 malaikat yang paling utama. Sekaligus 2 malaikat yang paling dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Dari 2 malaikat itu Allah pilih yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, yang bertugas mengantarkan wahyu, termasuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Allah menciptakan manusia. Miliaran jumlah manusia dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir di hari kiamat. Lalu Allah memilih dari miliaran jumlah manusia itu 124.000-nya adalah para nabi. Dari 124.000 itu Allah pilihkan 315-nya adalah Rasul. Dari 315 itu Allah pilihkan 24 atau 25 yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dari 25 nama itu Allah pilihkan lagi 5 orang sebagai Nabi Ulul Azmi. Yaitu Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 itu Allah pilihkan lagi 2 Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad. Dari 2 itu Allah pilihkan lagi yang terbaik, yaitu Nabi SAW, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hari dalam setahun. Dari hari-hari itu Allah pilihkan yang terbaik, yaitu hari Arafah. Allah menciptakan malam-malam, Allah pilihkan yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menciptakan 12 bulan, Allah pilihkan yang terbaik, bulan Ramadan. Saudaraku, ketika kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang dipenuhi keimanan dan perasaan bahwa kita akan mengikuti sunnah Rasul SAW dengan amal-amal yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW pada bulan itu,
Bisikkanlah kepada hatimu, wahai diri, engkau adalah umat terbaik, dari nabi terbaik, yang mendapatkan kitab terbaik, dari malaikat terbaik. Allah beri kesempatan untuk hidup di bulan terbaik, maka persembahkanlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kepada yang di atas serta kemanfaatan bagi sesama makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.